menjumpai salah satu beauty entrepreneur atau pengusaha. Penasaran? Yuk ikutin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh semua, jadi hari ini kita sudah ada sama pengusaha dan beauty entrepreneur kita. Jadi bisa perkenalan dulu sebelumnya. Oh boleh, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Malianti Samsia, sering dipanggil Lian. Untuk usia saat ini saya 22 tahun, domisili di Purwakarta. Oke. Kalian ya? Iya, kalian aja. Saya hai kalian. Pertanyaan pertama. Nah, kalian tuh kenapa sih milih bisnis Oriflame ini dan apa yang membuat kalian bisa memilih bisnis Oriflame ini? Oke, awalnya sih nggak tertarik. Aku fanatik banget sama Oriflame, malah nggak suka banget ya sama Oriflame, kayak benci gitu. Tapi karena udah ngelihat temenku, dia juga alumni Neska yang baru, kalian usia berapa ya? 15, 16 tahun. Iya, kurang lebih di usia 17 tahun dia udah dapat gaji sekitar 1 juta. Itu mungkin bagi aku yang anak sekolah pada saat itu jadi wow gitu kan, tertarik gitu. Lumayan banget buat dapat uang jajan tambahan. Kalian tuh tertarik ya? Iya, tertarik ngeliat. Kenapa pas awalnya benci gitu? Bencinya karena produknya ibu-ibu nggak sih? Iya. Yang kita tahu kan kayak produknya cuma ibu-ibu doang ya. Terus abis gitu kayak mahal-mahal, kayak gak mungkin nih pasarnya ini anak sekolah kayak aku gitu. Nah, teman-teman, kita memasuki pertanyaan kedua ya. Kalian selama berbisnis kan pernah dong mengalami kerugian dan kenapa sih kalian tuh mengalami kerugian dan apa hal dampak dari kerugian tersebut dan berapa nominalnya? Oke. Untuk kerugian aku pernah, nggak di awal banget sih, tapi pas proses ketika aku mau masuk manajer, aku ngelakuin cara yang salah dan itu tuh kerugiannya kayak sekitar berapa ya? 600.000 itu pas awal-awal buat anak sekolah kan. Wow, gila pusing gitu. Nah, kalian, pertanyaan ketiga nih, pada saat kalian sepi pembeli atau sepi customer gitu, apa yang akan kalian lakukan supaya menarik kembali pembeli gitu? Oke, karena kan di Oriflame ini banyak strateginya ya, Iya. bukan diciptain sendiri. Jadi nantinya itu pakai caranya tetap sama, cuman dipakai di lingkungan yang berbeda. Misalnya aku promosi secara online ya deh ya, cuman online. Nah aku tuh berarti harus coba nih promosi ke anak sekolah, mungkin secara offline-nya. Offline itu secara langsung gitu, nggak cuman mengandalkan di online aja. Jadi otomatis banyak lagi yang beli ya. Insya Allah banyak lagi, asal kitanya juga yakin kalau misalnya sugesti kitanya pasti bakal sepi, ya bakal sepi gitu. Itu juga bersangkutan sama ilmu sosiologi nanti ke sananya ya, lebih luas. Pertanyaan selanjutnya, kan sekarang kalian udah sukses ya. Sebelum sukses, coba dong ceritain sedikit kendala-kendala atau cerita sedih selama jadi pembisnis dari nol. Apa ya cerita sedihnya? Yang pertama kan di Oriflame tuh harus nambah relasi ya, nambah relasi kayak tambah-tambah kontak. Aku tuh pernah sampai dikasarin kayak di anjing-anjingin orang tuh pernah, kayak lu siapa, lu penipu bla bla, itu pernah. Terus yang poin yang paling sedih ketika aku harus kehilangan sosok orang tua aku gitu pas berintis, itu yang paling sedih. Tetap semangat. Ya dong, semangat gitu. Justru itu dijadiin motivasi. Iya. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan hal yang sedih ya, sekarang hal yang menyenangkan yang nggak akan kalian lupain. Yang menyenangkannya apa ya? Ya pastinya dari segi pengembangan dirinya jadi lebih banyak pengembangan diri. Terus dari segi cuan ya udah jelas alhamdulillah. Dari segi pengalaman kayak aku bisa jalan-jalan kemanapun, ke tempat yang aku mau selagi aku ada waktu, ada uang dan aku pengen pergi ya bisa pergi. Itu sih diantaranya. Oh iya, pertemanan makin meluas, nggak cuma di lingkungan parent aja, bahkan alhamdulillah kayak temen aku tuh kayaknya hampir ada di seluruh Indonesia tuh pasti ada. Dan aku tuh dapat julukan dari temanku, kamu tuh social butterfly gitu loh. Jadi punya teman gitu. Pernah nggak sih kalian kepikiran buat nggak ngelanjutin bisnis ini? Coba ceritain, karena apa? Kalau misalnya lagi capek pernah, tapi nggak sampai
nggak sampai apa ya, nggak sampai pengen beneran dilakuin. Jadi aku malah nyari pelariannya ke hal yang lain. Misalnya aku sekarang bosen gitu tuh kan, ketika aku capek di rumah itu kan jadi ngaruh ya ke Oriflame-nya, jadi mental aku keganggu. Maka dari itu aku nyari pelarian gimana caranya biar aku keluar dulu dari rumah, aku nyari kerjaan lain gitu, aku nyari kerjaan lain gitu. Jadi nggak langsung pikiran buat Soalnya sayang gitu kan, kayak kurang bersyukur gak sih Oriflame selalu nemenin aku ketika aku turun naik. Masa aku ketika turun sekarang aku ninggalin Oriflame gitu, padahal Oriflame tuh udah ngasih banyak hal-hal yang enak lah buat aku kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak hal motivasi yang selalu Teh Lian pegang untuk selalu semangat mencapai mimpi Teh Lian? Direndahin orang. Jadi prinsip aku gak mau direndahin sama orang. Ya itu tuh pasti ada aja, tapi jadi gini prinsipnya. Kalau misalnya aku yang sekarang lagi ada di atas aja sering banget ada yang ngerendahin, apalagi aku di bawah, gitu aja sih. Jadi harus semangat terus. Selanjutnya, menurut Teh Lian, apa yang membuat buka bisnis yang baru merintis usahanya dapat gagal dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut aku dari cara dia yang gak banyak searching gitu loh, dianya yang pengen instan itu bisa jadi gagal kayak aku pas pertama. Jadi terlalu ambis boleh, tapi ambis tuh harus pakai cara yang tepat juga. Jangan ambis tapi kita tuh pengen instan, itu yang biasanya pebisnis itu gagal. Atau asal ikut-ikutan orang nih, si ini usahanya bagus, dia mau gitu tuh, mau bahasa sekarangnya. Tapi kan ketika dia coba bisa jadi dia salah apa ya, kurang tepat caranya, itu juga bisa terpengaruh. Jadi alangkah lebih baik kita kalau mau terjun ke suatu bidang harus tahu dulu itu resikonya apa, terus kita harus ngelakuin apa, nanti profitnya kayak gimana, profit itu ya keuntungannya kayak gimana gitu. Pertanyaan selanjutnya, adakah pesan-pesan untuk calon pebisnis selanjutnya yang baru merintis usahanya supaya selalu tetap semangat dan percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil? Oh ya, yang pertama yang namanya bisnis atau usaha itu apapun ya berproses. Jadi nggak, balik lagi tadi ke yang sebelumnya, jangan mau hasil yang instan. Jadi dijalanin aja dulu. Dijalanin tuh jangan asal jalanin aja lurus yang monoton, tapi kita tuh harus sambil diiringi ilmunya. Mungkin cari ilmunya ke orang yang udah pernah itu gabung bisnis sebelumnya atau ngelakuin hal itu sebelumnya. Terus kita ya udah lakuin aja, sabar, jangan mau instan. Sesuatu yang instan tuh nggak bakalan berhasil lama, nggak bakalan hasil tuh nggak bakal bertahan lama, itu aja. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Ada gak wishlist Teh Lian di tahun 2024 ini? Ini rahasia sih, tapi sama kalian aja lah ya. Sama kalian aja nih dikasih tahu. Jadi wishlist aku kali kesekiannya, aku kan punya bisnis tuh ada 4 bisnis yang aku pegang di Oriflame. Terus yang keduanya bisnis di bidang jasa titip makanan, itu mau aku garap lagi. Terus di bidang persewaan baju kebaya sama make up nanti aku garap lagi. Terus aku lagi opening ini pangsit, makanan pangsit buatan sendiri, dan itu tuh awal openingnya aku sengaja di Jakarta kayak gitu. Udah sih itu aja. Dan terakhir mungkin menikah. menikah dulu baru nanti jalan-jalan